Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Damayanti dari Unit SMP Terpadu Darul Mutakin Surabaya. Di sini saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Adapun dalam siklus 2 PPL ini saya mengangkat topik aritmatika sosial, khususnya tentang untung dan rugi. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semangat ya pagi hari ini. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, Ustazah mohon bantuan dari ketua kelas Laila ya. Ya, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Laila. Nah, hari ini Ustazah mau mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira adakah siswa yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah semuanya tetap dalam kondisi sehat meskipun cuaca sekarang setiap hari hujan ya. Nah, kalian harus pandai-pandai untuk menjaga kesehatan. Ada yang masih ingat apa itu aritmatika sosial? Salah satu contoh? Ya, bisa. Kaitannya dengan apa biasanya kalau belajar aritmatika sosial itu? Perdagangan. Ada lagi? Keuntungan. Untung rugi. Apa lagi? Diskon, bunga, pajak. Oke. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi aritmatika sosial, tapi masih sebatas tentang untung rugi dulu ya. Karena cakupan dari materi aritmatika sosial ini sangat luas, ya. Sama seperti yang kalian sampaikan tadi, mempelajari tentang diskon, ada juga bunga, ada juga pajak, kemudian nanti ada bruto neto utara. Nah, hari ini di pertemuan kali ini kita fokus di untung rugi terlebih dahulu. Di sini Ustazah mau bertanya. Ada gambar yang Ustazah sajikan di situ, ya. Di mana kira-kira kalian dapat menemukan transaksi jual beli? Pasar. Pasar. Ada yang bilang minimarket, mall, kantin, pom bensin bisa. Ada lagi rumah makan. Betul, tidak ada yang salah. Transaksi jual beli itu memang ada di sekitar kita. Kalian habis ini istirahat sekalipun juga melakukan transaksi jual beli di kantin sekolah. Betul. Nah, yang terjadi transaksinya apa kalau di kantin sekolah? Contohnya, kalian sebagai pembeli. Kalau yang jualan di kantin, sebagai penjual. Nah, terus pernahkah kalian dengar ada istilah untung atau rugi? Ada. Pernah dengar? Pernah? Saat apa? Kalau pernah dengar kata untung, kira-kira terjadi ketika apa? Saat
berikan contoh. Ayo, yang bisa ngasih contoh kira-kira ketika ada pedagang. Nah, mungkin di sini ada yang alumni SDIT ya, pernah jualan apa namanya business day. Nah, kira-kira saat business day itu barang yang kalian bawa dari rumah kan dijual kembali ke teman-teman kalian atau dari kelas lain. Nah, kira-kira sepulangnya kalian berjualan, kalian mendapatkan uang lebih dari hasil yang dibelanjakan atau tidak? Lebih. Ya. Ada yang pernah dapat keuntungan 2 kali lipat? Misalkan, contoh ya, kalian ada yang beli pernak-pernik lucu-lucuan tuh? Ada ya? Saya pernah lihat soalnya ada anak yang misalkan pernah jualan pernak-pernik. Awalnya kalian beli harganya misalkan 2.000, kemudian dijual ke teman kalian harganya 5.000. Oke. Nah, kalau awalnya kamu beli cuma 2.000, kemudian dijual ke teman kalian 5.000, kira-kira itu dapat apa? Untung. Dapat untung. Kok tahu kalau itu untung? Karena kalian ketika membeli cuma mengeluarkan uang 2.000, sedangkan kalian habis menjual. Loh, kok malah sekarang 5.000 ya? Alhamdulillah. Misalkan pedagang buah, kira-kira kalau dia dapat rugi itu ketika apa? Bisa jadi karena buahnya busuk. Nah, kalau busuk kira-kira ada yang mau beli nggak? Ada. Nah, nanti kalian akan lebih lanjut mempelajari hal-hal tersebut di pertemuan hari ini ya. Kalian menganalisis apa itu temuan-temuan dari kasus yang Ustazah berikan untuk dicari keuntungan atau kerugian yang didapatkan ya. Nah, sekarang kalian lihat lagi di sini. Nah, di sini ada gambar supermarket yang berjualan aneka jajanan itu. Kemudian ada kantin sekolah, kemudian ada pasar. Nah, dari gambar-gambar yang tersaji di layar ini, dapatkah kalian menemukan manfaat dari mempelajari materi aritmatika sosial, khususnya tentang ontologi? Kan tadi Ustazah membahas nih, yang akan kita pelajari hari ini khusus untuk rugi. Nah, kira-kira manfaatnya apa itu? Kita mempelajari itu agar tidak rugi. Kalau posisinya kamu berjualan, pilihnya untung atau rugi? Untung. Ada yang punya pendapat lain lagi, kira-kira manfaatnya apa di sini? Hah? Apa? Kalau kalian misalkan jadi seorang pedagang, ya, tahu ilmunya tentang untung rugi, kira-kira memberi manfaat apa untuk kalian? Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau punya Zahia mendapatkan ketika Zahia punya ini misi mulia. Ketika Zahia suatu saat berdagang, pengen dapat untung yang banyak, udah pergi haji, masya Allah, luar biasa. Nah, benar memang ilmu aritmatika sosial itu kalau bisa kalian terapkan dengan baik, ya. Ketika kalian suatu saat menjadi seorang pedagang, entah itu bisnis, ya, pasti capaian yang ingin didapatkan, yang diraih itu adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Nah, nanti keuntungan itu kalau misalkan kalian jadi pemimpin perusahaan, otomatis bisa digunakan untuk menggaji karyawan. Kemudian apalagi kalau misalkan kalian ternyata besok buka kantin di sekolah, dapat untung banyak. Nah, kira-kira bisa untuk tambah sedekah, bisa, masya Allah. Kemudian untuk tambahan uang jajan tentunya ya. Jadi anak-anak yang dulu pernah mengalami business day. Nah, itu kalau kalian dapat untung, keuntungannya bisa dibagi untuk bekal tambahan uang saku. Anggia lemesta sakit anak.
enggak? Oke, kalau nggak sakit lebih semangat lagi ya. Nah, kita belajar tentang untung rugi itu nggak ada ruginya sama sekali ya, karena ini kaitannya erat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari, yaitu peserta didik dapat terampil menyelesaikan masalah berkaitan dengan literasi finansial, khususnya untung dan rugi dengan benar. Ya. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya, Ustazah seperti biasa akan menjelaskan sedikit, kemudian bertanya jawab ke kalian, nanti kemudian mengerjakan LKPD, dilanjut presentasi, dan di akhir pembelajaran Ustazah akan memberikan soal asesmen. Nah, penilaiannya yang akan Ustazah ambil ya di pertemuan kita kali ini ada 3 sikap. Ya, jadi Ustazah akan melihat per anak ini semangat gak ikut pelajaran. Nah, nanti yang ngobrol sendiri, yang tidak memperhatikan, yang ditinggal tidur dan sebagainya, itu berpengaruh pada penilaian sikap. Kemudian penilaian keterampilan itu apa? Nah, nanti saat kalian diskusi kelompok, nah Ustazah ingin melihat apakah kalian bisa bekerja dengan tim ataukah tidak, ataukah masa bodoh, misalkan temannya yang pintar mengerjakan, kemudian yang lainnya malah karena saya nggak bisa, biarin dia aja yang kerjain. Nah, itu berpengaruh ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan ini kembali ke individu masing-masing. Ustazah doakan yang hari ini memperhatikan pelajarannya Ustazah, maka saya doakan nanti ilmunya barokah. Ya, nah sudah jelas ya di sini ya. Oke, sekarang kita lihat tayangan berikut. Ustazah punya tayangan. Nah, silakan dicermati, simak baik-baik. Sajikan sebuah kasus. Anggaplah orang itu namanya Pak Somad ya. Pak Somad itu pemilik toko berkah. Nah, di awal kalau kalian menyimak video tersebut, Pak Somad itu pergi ke sebuah toko untuk membeli, atau istilahnya dalam bahasa Jawa itu ulaannya. Bahasa Indonesia-nya apa juga ulaan itu? Apa ya? Nyetok barang lah, nyetok barang untuk dijual di tokonya. Nah, namanya toko Pak Somad tadi toko berkah. Nah, Pak Somad belanja apa saja tadi? Ada mie instan, ada air mineral ya, kemudian ada susu, ada sabun cuci, kemudian sudah belanja 4 item barang. Nah, di situ Pak Somad kan belanjanya langsung kerdus-kerdus ya, karena ulangan ceritanya. Nah, kemudian dia kalau menjual kembali ke toko berkah miliknya, itu pasti akan dijual secara eceran. Nah, kalau kalian tadi sekilas melihat gambaran yang ada dari barang-barang yang sudah dibeli oleh Pak Somad,
kemudian dia dijual kembali di tokonya dengan harga eceran, kan tadi ada ya tampilan harga eceran per item barangnya, mulai dari mie, kemudian aqua, kemudian ada susu, ada sabun. Nah, kira-kira di situ yang dijual Pak Somad ya, ketika dijual ecer harganya bagaimana? Lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga ketika Pak Somad beli? Lebih tinggi. Nah, kalau kira-kira lebih tinggi, kira-kira Pak Somad menginginkan apa di situ? Keuntungan, ya. Jadi di situ saya memberikan gambaran ke kalian bahwasanya tidak ada pedagang dimanapun itu yang menginginkan adanya kerugian. Pasti ketika dia membeli atau membelanjakan barang di toko grosiran dengan membeli langsung barang beberapa kardus, ya, kemudian nanti dijual kembali secara ecer, pasti harganya akan lebih tinggi. Nah, sampai di sini punya gambaran ya apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, nah kalau sudah, kebetulan Ustazah akan memberikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini kebetulan sudah duduk sama seperti settingan kelompok ya. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja saya anggap kelompok pertamanya dari sini aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, akan saya bagikan LKPD-nya ya yang sudah dapat. Oke, kemudian petunjuk pengisiannya silakan dilihat dulu. Nah, di situ Ustazah menjelaskan kerjakan soal atau aktivitas yang ada dalam LKPD secara berkelompok. Ingat, berkelompok ya, hari ini kerja tim. Gunakanlah referensi lain seperti buku paket dan media lain jika diperlukan. Ya, jadi kalian nanti mengerjakan LKPD ini boleh buka buku, boleh cari dari internet atau modul yang Ustazah berikan ya. Kemudian semua anggota kelompok harus bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Artinya kalian copot itunya ya, nah, stepnya untuk kalian kerjakan bagi tugas. Oke. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dulu. Boleh buka buku paketnya. Ini kenapa loh? Sakit? Jangan bersandar, nanti malah tertidur. Ya. Yang diketahui di sini, ini kalian lihat dulu. Seperti ini, akan diketahui mulai dari apa saja kasusnya di sini. Kemudian harga jualnya. Nah, yang di sini kan ada bakpia yang busuk ditulis berapa. Yang ditanyakan ternyata kan ini. Mulai langsung proses di sini penemuan apakah penjual bakpia ini alias Bu Siska itu mengalami undangan. Ya. Nah, nanti nomor 2 dan nomor 3 caranya sudah sama. Kelompok berarti 1, 2, 3, 4. Kelompoknya adalah mempresentasikan soal nomor 1. Kedua, ada yang menulis di papan, yang satunya menjelaskan. Silakan. Langsung disingkat aja, boleh pakai istilah harga jual, harga beli, HB, HJ gitu ya. Yang lainnya kalau belum selesai dilanjutkan dulu sembari melihat temannya.
presentasi ya. Kelompok kita nomor 3. Boleh. Dan dia nomor 2 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jawaban nomor 1. Diketahui pada nomor 1 ada HB 30 kotak sama dengan 30 dikali 30.000 sama dengan 900.000, dan HJ 20 kotak sama dengan 20 dikali 35.000 sama dengan 700.000, dan ada babinya yang busuk yang ada 10 kotak. Dan ditanyanya, yang pertama besar untung atau rugi, yang kedua persen untung atau persen rugi. Apa yang ditanyakan itu kan besar untung atau ruginya. Di sini di nomor 1 itu terdapat kerugian. Caranya HB dikurangi HJ sama dengan 900.000 dikurangi 700.000 sama dengan 200.000. Dan pada pertanyaan kedua yang ditanyakan adalah persen untung atau persen rugi. Jawabannya adalah persen kerugian, yaitu 200.000 per 900.000 dikali 100% sama dengan 22%. Oke. Kemudian dari perwakilan kelompok 4, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi tidak ada yang bertanya? Tidak. Nomor 1 apakah benar? Jangan ditutupi coba. Nomor 1, kalian lihat di sini. Harga belinya 900.000, harga jualnya 700.000. Nah, di situ kalian bisa melihat apa yang terjadi di antara harga jual dan harga beli. Ternyata di situ harga jualnya bagaimana? Harga jualnya bagaimana? Lebih rendah atau lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga beli? Ya, nggak apa-apa. Dibulatkan ini. Harga jualnya ternyata harga jual titik-titik harga beli. Bagaimana di situ? Jawaban nomor 1 lebih kecil. Nah, kalau posisi harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka Bu Siska dikatakan mengalami kerugian. Sudah sama kelompok lain? Sudah bisa memahami? Soal nomor 1. Berarti kasusnya ketika pedagang dikatakan rugi, yaitu ketika harga jual lebih kecil daripada harga beli. Nah, untuk penghitungannya apakah sama? Kerugiannya 200.000, kemudian persentase yang didapatkan 22%. Nah, mungkin Anda yang punya jawaban lain? Jawabannya berapa? 22,2. Oh, gak apa-apa. Memang hasilnya koma. Mungkin di kelompok ini dibulatkan. Gak apa-apa. Kalau 22,2 itu pembulatannya memang ke bawah. Ya, betul. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya, terima kasih ya untuk Adila dan Tim. Kesimpulannya apa? Materi kita hari ini. Tadi kan analisis dari pengerjaan LKPD, kalian diminta menganalisis apakah yang dialami oleh pedagang itu mendapatkan keuntungan ataukah kerugian. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan apa berarti? Kalau orang itu dikatakan mengalami keuntungan jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Oke, itu kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan berikutnya, ketika ada untung ada juga kerugian. Oke, bagaimana posisinya kalau orang mengalami rugi itu? Harga beli ternyata lebih besar dari
daripada harga jualnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ustazah bagikan lembaran soal untuk kalian kerjakan ya nak ya. Saya ingin melihat apakah dari masing-masing anak ini betul-betul sudah memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan di hari ini ataukah tidak. Dikerjakan secara mandiri, silakan ditutup bukunya ya. Tidak ada yang buka buku. LKPD-nya masing-masing kelompok silakan kumpul ke sana. Alhamdulillah ini sudah sampai di penghujung ya. Kalian semuanya sudah menyelesaikan aktivitas kita pada pagi hari ini. Apa sih manfaatnya belajar aritmatika sosial tadi? Bisa mengetahui keuntungan atau kerugian. Hal yang menurut kalian menyenangkan apa di sini? Belajar aritmatika itu? Bisa belajar kemampuan. Selain itu, bisa belajar apa lagi? Iya jujur. Kalau kamu kan kebetulan punya toko ini ya, nasi padang. Nah, kira-kira manfaat mempelajari materi ini apa? Kira-kira kalau buka warung itu yang diinginkan apa loh? Pastinya keuntungan. Nah, seperti itu ya. Jadinya kalau kita belajar aritmatika sosial, apa yang kita dapatkan khususnya tentang untung rugi ya, tak ada pedagang manapun yang menginginkan namanya rugi. Pasti mereka menginginkan yang namanya keuntungan. Sebesar untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan lanjut ke materi tentang diskon dan rabat ya. Nanti kalau waktunya cukup ditambahin tentang pajak juga. Kelanjutan dari untung dan rugi. Baik, sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita juga berdoa terlebih dahulu. Nah, saya minta bantuan Adila, monggo silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini ya. Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Kemudian jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin ya, karena ini musim hujan. Jangan hujan-hujanan karena air hujan itu kadang menyakitkan. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.